Seperti yang kalian tahu, sebuah cerita pastinya tidak luput dari yang namanya kekurangan. Namun, di setiap kekurangan yang dimilikinya, pastilah ada kelebihan yang bisa kita rasakan juga. Jadi, di konten kali ini, Bang Nat ingin merangkum kelebihan dan kekurangan dari setiap arc animasi Boboiboy Galaxy musim kedua, yang tentunya pasti tak luput dari kekurangan dan kelebihannya. Oke? Baiklah, daripada kelamaan di intronya, mending langsung saja kita mulai. Kekurangan dan kelebihan Boboiboy Galaxy musim kedua. Let's check this out. Yeay! Kekurangan arc Boboiboy Galaxy Story. Seperti yang kalian tahu, sebagai pembuka cerita kembali setelah hiatus selama 4 tahun lebih, animasi Boboiboy datang dengan format baru, dengan server baru pembuatan animasi. Yang tentunya hal ini merubah animasi Boboiboy lumayan drastis dari segi visualnya terutama. Dan tak jarang hal ini tuh mengundang pro dan kontra dari para fans, yang pada akhirnya hal ini paling banyak dikritik oleh para fans, terutama untuk desain dari Boboiboy itu sendiri, yang dimana alih-alih visualisasi Boboiboy yang dibuat menjadi lebih dewasa, Monsta malah membuat Boboiboy terlihat jauh lebih muda. Dan yang paling dirasakan oleh para fans adalah gemoisasi terhadap karakter Boboiboy. Ya, gue paham, Monsta memang mengincar target market bocil-bocil di luaran sana. Akan tetapi, ya gak gini juga kali. Dari segi cerita, Monsta itu mencoba sebisa mungkin membuat ceritanya sama seperti yang ada di dalam komik. Akan tetapi, beberapa bagian cerita terasa terburu-buru, bahkan mengkhianati sumber materinya di komik, terutama di episode kedua. Kelebihan Boboiboy Galaxy Story. Untuk kelebihannya dari segi alur cerita, Boboiboy Galaxy Story memang nggak sekompleks Boboiboy Galaxy Mindara dan Boboiboy Galaxy Gentar. Akan tetapi, hal ini tuh justru jadi keunikannya tersendiri. Itu karena Boboiboy Galaxy Story itu berhasil memvisualisasikan komiknya dengan baik. Walaupun banyak sekali perubahan yang terjadi, akan tetapi dibandingkan Boboiboy Galaxy Mindara dan Boboiboy Galaxy Gentar, Boboiboy Galaxy Story justru terasa lebih komik akurat dengan cerita yang hampir sama persis. Berbeda dengan arc lainnya yang hampir keseluruhan ceritanya dirombak besar-besaran. Di luar perubahan negatif, tetap ada perubahan positif dari segi ceritanya. Seperti kelemahan penggunaan kuasa Boboiboy yang kembali diceritakan, yang hal itu tuh tidak ada dalam cerita versi komiknya. Sehingga beberapa cerita baru justru malah menyempurnakan cerita versi komiknya. Kekurangan Boboiboy Galaxy Mindara. Kini Monster Studio menjadi jauh lebih berani dalam mengolah cerita Boboiboy Galaxy musim kedua, terutama di Boboiboy Galaxy Mindara, yang dimana Monster membuat origin story-nya sendiri untuk versi animasinya yang berbeda jauh dengan versi komiknya, yang malah berujung mengkhianati alur yang sebelumnya. Contohnya aja di episode kedua, kita diperlihatkan pertarungan Boboiboy Supra. Akan tetapi alih-alih terlihat badass, Boboiboy Supra malah melempem, terkena nerf parah oleh Monster Studio. Bahkan serangan maksimalnya yang pernah menewaskan Retaka serasa nggak ada damage-nya di hadapan Kroco sekelas Cikala. Ini tuh belum termasuk nerf pada Boboiboy Kuasa 7 yang sama-sama memberikan performa melempem, karena combo mereka yang terasa sia-sia aja gak ada damage. Namun puncaknya terletak pada episode ketiga, yang bisa dibilang episode Boboiboy Galaxy musim kedua terburuk karena eksekusi yang bisa dibilang acak-acakan, sehingga gak berkesan. Dan hal ini diperparah dengan jokes yang cringe mampus. Dan jangan lupakan desain Boboiboy yang tiba-tiba diubah. Kelebihan Boboiboy Galaxy Mindara. Namun dibalik kekurangan yang cukup banyak dari segi story, Boboiboy Galaxy Mindara justru lebih seru dan terkesan jauh lebih berani dengan semua eksperimental yang dilakukan oleh Monster Studio yang merombak seluruh cerita versi komiknya. Dimulai dari development karakter untuk beberapa tokoh, terutama yang menarik perhatian tuh adalah perubahan karakter dari Ramos yang di komik ampas parah berubah menjadi badass parah ketika dianimasikan. Selain itu, jika kita kesampingkan kekurangannya dari segi alur cerita, kemunculan Boboiboy Supra dan Kuasa 7 memang ditujukan menjadi fan service tersendiri bagi para fans yang udah lama gak melihat mereka.
Di luar itu, dinamika kuasa Bowoy juga terasa dan menarik aja gitu melihat perkembangan kuasanya dari basic, melemah, menguat, dan puncaknya pada saat Bowoy Beliung bangkit. Beuh, itu keren parah. Di luar desain kostumnya yang diubah, performa Bowoy Beliung itu sangatlah bagus, apalagi saat dia mulai kehilangan kendali. Keren parah. Kekurangan Bowoy Galaxy Gentar. Jika sebelumnya ada Bowoy Galaxy Sorry yang mencoba komik akurat dan Bowoy Galaxy Mindara yang lebih berani berinovasi, nah, bisa dibilang Bowoy Galaxy Gentar itu gabungan dari kedua arc sebelumnya. Bowoy Galaxy Gentar itu mencoba untuk stay to komik akurat, akan tetapi mereka juga memberikan gebrakan baru dari segi visual animasi Bowoy-nya. Akan tetapi gebrakannya kurang tepat. Alih-alih Monster Studio membuat setiap karakter itu ekspresif seperti biasa, Monster malah ngadi-ngadi nempelin stiker di wajah karakternya, ngikutin style art ya humor di anime. Masalahnya, Boboiboy itu 3D animasi, Wak. Ketika 3D animasi ketempelan stiker sama ekspresi 2 dimensi, ya kagak nyambung lah, Pak. Keren kagak, aneh iya. Padahal monster itu bisa bikin ekspresi konyol yang lebih natural gitu ketimbang buat stiker-stiker yang tempel-tempel gitu. Aduh. Ya, hal ini memang merupakan eksperimen Monster, memberikan visual baru, mengkombinasikan art 2 dimensi dengan 3 dimensi, tapi gak ekspresinya juga yang ditempelin stiker. Keunggulan Boboiboy Galaxy Gentar. Ya, dibalik kekurangannya pasti adalah keunggulannya. Eksperimen yang dilakukan oleh Monster Studio untuk menggabungkan visual 2 dimensi dan 3 dimensi itu tidak sepenuhnya gagal. Itu karena Monster berhasil memberikan visual pertarungan yang unik dengan menggabungkan visual efek 2 dimensi ketika Bowoy itu bertarung. Yang hal itu menjadi keunikan tersendiri bagi arc Bowoy Galaxy Gentar. Selain itu, Bowoy Galaxy Gentar juga berhasil memberikan sentuhan nostalgia yang lembut, sehingga reuni tim Boba di Bako dan goyangan Gopal itu berhasil menghibur para penonton tanpa merusak esensi ceritanya sama sekali. Selain itu, ada development karakter yang terjadi pada Bowoy Gentar yang membuatnya menjadi unik, yang hal ini tuh tidak pernah terjadi pada fusion elemental yang lain, yang jarang banget mendapatkan personality. Dan Bowoy Gentar juga berhasil membuat dirinya menjadi karakter yang menyebalkan sekaligus keren dalam waktu yang bersamaan. Baiklah, sekian dulu untuk konten kita kali ini. Bagi kalian yang suka konten seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Akhir kata dari Bang Nat, sayonara, arigatou gozaimashita, matane, bye. Frekuensi yang sama kita jadi tak sugai ragamu.